mengakibatkan ada, ya biasanya akan ada demo dari karyawan. Dan semoga aja tidak jadi turunin ya Mbak. Kemarin demonya Mbak Isna. Amin. Atau Mbak Isna juga ikutan demo kemarin, jangan-jangan. Ya, penolakan itu pernah terjadi kok waktu tahun lalu. Tahun lalu saat saya masih di Indo, itu pernah sampai demo yang besar-besaran oleh pihak buruh pabrik di daerah Bekasi di Jakarta. Itu juga demonya karena hal yang hampir sama dengan Mbak Isna. UMR-nya tidak naik, gajinya tidak naik, tapi jam kerjanya ditambah. Akibatnya hampir seluruh buruh pabrik yang ada di Bekasi itu melakukan demo besar-besaran, sampai bakar, sampai menutup jalan tol besar juga. Saya lupa jalan tol apa, kok nggak salah jalan tol apa ya, lupa kalau jalan tol yang di Bekasi. Nah itu sampai ditutup, dan akhirnya karena demo yang besar-besaran itu, akibatnya memberikan dampak yang positif sih sebenarnya. Gaji karyawan dinaikkan sebesar 10%, seperti itu contohnya. Oh, demonya ke rumah majikan, ke rumah Malinjo. Siapa itu Mbak? Ya demonya, kata Mbak Isna, mereka demonya ke rumah Malinjo sama orang-orang Taiwan. Oh, ke presiden. Oh iya maaf, saya nggak tahu siapa itu. Oh, jadi presiden Taiwan itu namanya Malinjo. Maaf Mbak, saya nggak tahu. Oke. Iya iya iya, oke. Ya, semoga bisa mendapatkan respon yang positif ya dari presiden Taiwan. Saya jujur nggak pernah tahu. Oh, namanya Mainzo. Oh, oke. Nah, Mbak Isa terusnya Malinjo, saya tidak tahu deh. Kirain apa itu, nama tempat apa nama jalan gitu. Oke, bisa kita lanjut. Boleh saya lanjut? Oke ya, jadi malu. Oke, saya lanjut. Nah, untuk meraih keberhasilan dalam suatu perubahan, iya bener Mbak Nana. Saya kira keripik melinju malah. Oke. Nah, untuk meraih keberhasilan dalam suatu perubahan, ada beberapa hal yang harus dimiliki untuk memperoleh namanya keberhasilan. Nah, yang pertama adalah seorang manajer itu harus bukan hanya seorang manajer sih, semuanya, untuk semua anggota organisasi, untuk semua karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan itu harus memiliki yang namanya keberanian. Nah, kenapa? Karena dengan memiliki keberanian, imajinasi dan komitmen itu akan timbul sehingga akan timbul pada saat ingin terjadinya namanya suatu perubahan. Kemudian juga ada namanya transformasi mindset, di mana transformasi mindset ini diperlukan untuk merubah cara pikir dan cara pandang dari seseorang. Ya, dengan cara merubah ini perlu dilakukan beberapa usaha, yaitu misalnya melalui training, melalui coaching, kemudian juga dari sikap dan contoh dari perilaku dari seorang pemimpin. Karena cerminan dari karyawan merupakan maksud saya pimpinan jika memberikan cerminan yang baik kepada karyawan, maka karyawan itu akan mengikuti sikap dan perilaku dari seorang pemimpinnya, seperti itu. Kemudian ada juga namanya sense of urgency, di mana sense of urgency ini akan menimbulkan rasa pentingnya melakukan perubahan. Nah, sense of urgency ini dapat muncul dari namanya krisis, kegagalan, masalah, ancaman bangkrut, ataupun kebingungan yang dialami seseorang atau sebuah perusahaan, sehingga dibutuhkan visi yang jelas sebagai arah penentu tujuan. Jadi sense of urgency ini biasanya perubahan dilakukan secara mendadak karena ancaman yang terjadi di lingkungan sekitar organisasi ataupun perusahaan.
Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk yang namanya mempersiapkan perubahan? Ini akan kita bahas di kegiatan belajar 2. Di mana kegiatan belajar 2 yang pertama untuk subbabnya yaitu mengenai strategi mempersiapkan yang namanya perubahan dalam perusahaan. Beberapa strategi yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk mempersiapkan yang namanya perubahan. Yang pertama, melakukan pengolahan manajemen sumber daya yang berorientasi pada masa depan. Jadi, sumber daya ini akan tetap dilakukan seluruh oleh perusahaan secara terus-menerus. Kemudian menuju sumber daya yang berkualitas dan memiliki keunggulan, memiliki pimpinan yang unggul, memiliki pimpinan dan manajer yang bervisi ke depan dan masa depan. Kemudian pemahaman terhadap faktor keunggulan perusahaan. Kemudian juga ada yang namanya melakukan perubahan internal organisasi dan penerapan manajemen kompetensi seperti itu. Kemudian di samping itu, dalam melakukan pengolahan manajemen sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan, perlu dilakukan beberapa kelompok sumber daya manusia, yaitu di mana kelompok-kelompok ini harus siap untuk menyikapi yang namanya suatu perubahan. Kelompok bagaimana yang dibutuhkan? Yaitu yang pertama, kelompok yang sudah siap berhadapan dengan perubahan yang dirancang oleh organisasi. Yang kedua, kelompok yang belum siap dan mengalami kebingungan dalam menghadapi perubahan dan berpotensi menghambat perubahan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang secara sadar menolak perubahan karena sikapnya yang mapan dalam organisasi lama. Dan yang terakhir adalah kelompok yang masa bodoh terhadap perubahan. Jadi ada berbagai macam kelompok di dalam suatu organisasi. Jadi ada 4 jenis lah kelompok ini yang akan mengancam yang namanya perubahan. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Nah, untuk yang mendukung yang namanya suatu perubahan dibutuhkan seorang pemimpin yang unggul. Seperti tadi, karakteristik apa yang dibutuhkan dan strategi apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan namanya perubahan. Pemimpin yang bagaimana? Yaitu pemimpin yang memiliki beberapa karakteristik seperti di bawah ini. Kita lihat bahwa di sini teman-teman bisa lihat bahwa dibutuhkan pimpinan yang mampu melakukan inovasi dari bawah ke atas. Artinya, pemimpin harus mampu mendorong dan mendukung komunikasi secara kultural maupun teknologi melewati batas-batas tradisional. Jadi dalam manajemen yang kita pelajari di modul 1 itu adalah manajemen tradisional, di mana ada batasan. Oh, ini adalah bawahan saya, ini adalah atasan saya, dan saya harus turut kepada atasan. Seperti itu. Jadi untuk yang namanya mencapai perubahan tidak ada batasan tradisional seperti itu. Jadi bawahan bisa memberikan masukan kepada atasan, bisa memberikan bekerja sama, kemudian yang dari bawah bisa bekerja sama secara individu bisa bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan seperti itu. Kemudian juga kepemimpinan di segala tingkat. Jadi pemimpin harus mampu menginspirasi karyawan agar menuju maksud dari perubahan. Jadi seorang pemimpin harus memberikan suatu inspirasi. Nanti jika terjadi perubahan akan terjadi sesuatu hal yang seperti ini. Jadi bisa menciptakan imajinasi dari setiap anggota organisasi ataupun karyawannya, sehingga karyawannya mampu mengubah mindsetnya untuk mampu berubah. Nah, kemudian juga ada namanya melibatkan organisasi. Yaitu saya bilang tadi bahwa setiap individu itu memiliki peranan penting dalam suatu perubahan. Yaitu dia dibutuhkan komunikasi yang konsisten dan penyesuaian isi dan metode komunikasi. Kemudian juga ada namanya menciptakan keahlian dan perilaku baru. Jadi melakukan program pelatihan yang mengembangkan kemampuan perilaku karyawan agar dapat berkinerja dengan program bisnis yang baru. Jadi seperti yang dalam Mas Didik, bahwa sebenarnya jika terjadi perubahan kayak gitu, sebenarnya sebelum terjadi perubahan karyawannya harus diberikan pelatihan. Kemudian juga ada yang namanya memiliki metrik atau ukuran untuk membantu kemajuan. Metrik ini jadi suatu perusahaan atau organisasi memiliki alat ukur untuk dapat memantau, oh berarti tingkat kemajuannya sudah seperti ini, tingkat perubahan sudah seperti ini, apakah sudah mencapai seperti yang diharapkan.
Itu bisa dilihat dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan oleh setiap manajemen. Jadi dengan adanya memiliki metrik ukuran ini mampu memahami nilai-nilai penentu keberhasilan dan kasus bisnis sehingga dapat memantau keberhasilan berdasarkan tujuan. Nah, sini juga ada peranan organisasi belajar dan pengolahan pengetahuan dalam manajemen perubahan. Organisasi belajar sudah kita pelajarin kan di modul berapa? Ayo kalau teman-teman masih ingat, kita sudah pelajari di modul berapa? Ayo. Ini masih ada semua di list di line-nya atau sudah pada pergi-pergi kemana-mana? Ayo, masih ingat di modul berapa kita belajar mengenai organisasi belajar? Modul 7, Mbak Ian ingat. Terima kasih. Masih Mbak. Iya, di mana Mbak? Sama di mana Mbak Linda? Kalau masih ingat. Modul 7 ya. Benar semuanya di modul 7. Itu pada saat kita tatap muka kan? Benar tidak? Pada saat bertemu sama saya. ya. Oke. Ya, di dalam modul 7 yang kemarin kita sudah belajar mengenai organisasi belajar. Nah, di dalam modul ini akan dibahas mengenai peranan organisasi belajar dalam manajemen perubahan. Jadi organisasi belajar itu kan untuk meningkatkan pemikiran bagi masing-masing orang. Nah, itu akan sangat berpengaruh dalam manajemen perubahan. Nah, ada 3 tingkat kesuksesan yang perlu dilakukan dalam melakukan organisasi belajar ini untuk mencapai namanya suatu perubahan. Yang pertama adalah yaitu sukses survivatif. Di mana maksudnya sukses survivatif bahwa perubahan itu dapat dicapai dengan menjaga relevansi keharmonisan dan aktualisasi diri dari bisnis dengan dunia sekeliling yang mengutamakan pelanggan. Jadi ciri-ciri itu tidak punah oleh perubahan. Kemudian organisasi ini juga tidak memiliki untung besar. Jadi kita tahu bahwa contohnya adalah Tri Utomo dengan Aqua. Jadi pemilik dari Aqua adalah Tri Utomo. Tapi kita tahu kalau misalnya di Indo orang mau beli minuman, ngomongnya apa? Aku mau beli Aqua. Padahal yang dibeli bisa Ades, bisa yang lain gitu loh, bisa merek-merek yang lain. Tapi yang melekat dalam diri seseorang adalah Aqua. Minuman mineral yang botolan ataupun apapun itu minuman mineral yang dijual hanya Aqua. Sebenarnya itu bukan Aqua. Jadi bahwa perusahaan ini mampu menciptakan mindset dalam pikiran konsumennya. Walaupun sebenarnya bahwa dia tidak pernah melakukan namanya inovasi, bentuknya hanya itu saja kan, tidak ada perubahan. Tapi orang-orang bisa mengingat Aqua adalah minuman air mineral. Kemudian juga ada sukses dalam inovatif. Nah, sukses dalam inovatif ini di mana produknya itu memiliki inovasi ke pasar. Nah, ciri-cirinya terjadi pertumbuhan besar-besaran, grafik keuntungannya naik tajam dan ekspansinya besar. Contohnya adalah teh botol Sosro. Kita tahu bahwa dulu teh botol Sosro kemasannya hanya begitu. Namun dengan melakukan inovasi dan ekspansi pasar, teh botol Sosro melakukan berbagai macam produk. Ada mulai dari teh kotak, ada mulai dari dulu kan cuma botolan tuh. Kemudian melakukan inovasi dengan teh kotak, kemudian ada teh seduh. Jadi banyak inovasi dengan juga berbagai macam kemasan dan tersebar di berbagai wilayah yang luas seperti itu. Kemudian juga ada namanya dikatakan sukses secara kualitatif, yaitu mampu menjaga mutu bahkan meningkat secara terus-menerus. Nah, sukses kualitatif ini diperoleh jika sudah melakukan Pantai Sosro juga udah ada. Wah, saya baru tahu tuh Mas Didi ada Pantai Sosro. Di mana Mas Didi? Itu nama tempat apa minuman? Kemudian juga ada namanya sukses kualitatif ini dapat terjadi jika satu perusahaan sudah melakukan sukses inovatif dan kemudian meningkatkan terus hingga mencapai namanya
sukses kualitatif, baik secara mutu ataupun kuantitasnya. Oh, tempat. Di mana itu Mas Dede? Baru tahu tuh ada pantai sosro.